Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman. Saya juga ada di podcast ya. Welcome to my podcast. So untuk Anda yang ada di YouTube ya, thank you for watching. Dan hari ini saya akan share mengenai satu tips ya untuk supaya Anda bisa meningkatkan omset Anda dan juga customer-nya bertambah banyak ya. Jadi kalau Anda ingin supaya omsetnya meningkat, profitnya meningkat ya, harusnya caranya Anda harus bisa jualan. Itu kan ya. Jadi Anda harus bisa jualan. Nah, jadi kalau Anda nggak bisa jualan, ya problemnya adalah bisa jadi salesnya menurun, customer-nya semakin hari semakin sedikit. Nah, jadi the problem is not your business, the problem is your skill. Oke, nah, so bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, ya Anda bisa like, bisa subscribe, dan juga share ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa komen di bawah jika Anda merasakan ini ada manfaat buat Anda. Right, oke, so yang di podcast juga saya akan lanjutkan dengan tips saya kali ini. So, bagaimana caranya saya sebagai entrepreneur, saya sebagai pemilik bisnis, saya harus meningkatkan omset saya, profit saya, itu kan indikator saya. Itu kan adalah satu hasil yang saya inginkan dicapai di dalam bisnis saya kan. Kalau saya punya bisnis tapi omsetnya tidak bertambah banyak, profitnya tidak bertambah banyak, berarti ada yang salah dengan sistem penjualan saya, bukan marketing. Nah ini, jadi saya ingin katakan buat Anda adalah gini, ada bedanya antara marketing dan sales. Ya, marketing and sales. Marketing itu adalah awareness, membangun brand, ya, membangun branding, bikin orang semakin banyak tahu tentang produk Anda, semakin dikenal brand Anda, semakin banyak orang aware tentang produk dan jasa Anda dan bisnis Anda. Itu marketing. Jadi kalau Anda pasang post di Instagram, Anda bikin video YouTube seperti kali ini, hari ini saya bikin YouTube atau bikin podcast, itu namanya marketing. Ya, marketing itu bisa membuat orang aware. Marketing itu bisa membuat orang semakin mengenal produk Anda. Betul, tapi belum tentu beli. Ya, tapi belum tentu beli. Nah, yang bisa belilah itu yang bisa jadi menghasilkan omset. Kalau Anda cuma jago marketing, tapi tidak jago sales, percuma kalau menurut saya. Bisa jadi Anda mungkin bakar-bakar uang juga. Bisa jadi, ya kan? Karena kalau kita lihat advertising sekarang, iklan di Facebook, iklan di Instagram, Anda pasang ads dimanapun, di Google Ads gitu kan, atau apalah, segala macam ads. Itu saat ini ya, harga advertising cost itu semakin hari semakin meningkat. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang pasang iklan di sana. Jadi kalau Anda mau making profit di dalam marketing Anda, atau Anda pasang budget marketing terus Anda ingin making profit di situ, sulit. Ya, di sana Anda cuma bisa mungkin mendapatkan jumlah leads semakin banyak atau calon customer semakin banyak yang mungkin yang nanya-nanya. Itu pun kalau Anda bagus iklannya. Kalau Anda iklannya nggak bagus, malah yang dapat bukannya calon customer. Mungkin orang juga nggak lihat kali, nggak ada yang klik mungkin, atau sedikit banget, atau bahkan ada yang boncos. Nah, Anda boleh saja lakukan marketing. Bukan artinya artinya adalah bukan Anda nggak boleh lakukan marketing. Anda sangat harus melakukan marketing. Karena branding itu never stop. If you stop growing yourself, if you stop branding yourself, your business and your product, bagaimana orang akan tahu tentang bisnis Anda? Jadi bahkan perusahaan-perusahaan yang besar pun, yang sudah brandingnya bagus pun, mereka masih melakukan branding. So, marketing itu memang harus dan wajib dilakukan. Cuman, kalau tidak diiringi dengan strategi sales yang juga bisa sesuai dan efektif, Anda akan buang-buang budget. Kenapa? Ya banyak orang yang tahu, banyak orang yang nanya, tapi nggak bisa beli gitu, atau sedikit sekali yang beli. Sebagai contoh simple, sederhana. Misalnya contoh, Anda pasang iklan di Shopee gitu kan, atau di Tokopedia. Anda optimasi di situ deh, boleh, kata kuncinya dioptimasi dan sebagainya. Betul. Tetapi apa yang terjadi? Memang banyak yang mengunjungin. Wah, pada saat itu mungkin rame yang lihat produk Anda, yang lihat bisnis Anda, mungkin banyak yang mengunjungi atau yang berkunjung ada, yang lihat-lihat ada. Bahkan setiap produk yang Anda pasang, yang Anda post, mungkin banyak yang cek. Tapi pertanyaannya adalah, dari sekian banyak yang berkunjung ke toko Anda di marketplace ya, berapa banyak yang add to cart? Berapa banyak yang ke checkout counter dan bayar dan beli? Itu persentasenya berapa? Anda pernah hitung nggak? Jangan-jangan Anda nggak pernah hitung. Nah, ada klien saya yang jumlahnya di bawah 10%, ada yang cuma 5%,31 gitu kan, atau 5,31%, ada yang 2, sekian persen, ada yang 3, sekian persen, ada yang mungkin cuman ya kecil sekali.
Ya, kenapa bisa seperti itu? Nah, balik lagi, berarti your sales system. Jadi problemnya bukan di bisnis Anda, problemnya bukan di produk Anda, problemnya adalah Anda bisa jualan apa enggak. Itu poin saya. Jadi di tips kali ini saya ingin highlight frameworknya, ya. Tentunya Anda juga harus menguasai selling skill. Ya kan, kalau Anda tidak menguasai selling skill, how can you improve the sales? How can you increase the omset? Ya kan, itu dia. Nah, jadi sales systemnya yang harus dipikirkan ya. Saya tidak bicara mengenai marketing. Marketing mungkin nanti di lain topik. Tapi hari ini saya akan ngomong fokusnya kepada bagaimana sales system Anda. Apakah efektif untuk membuat agar customer atau calon customer yang nanya-nanya itu jadi beli. Contoh, sangat-sangat simpelnya begini. Mungkin saya pernah jelaskan, tapi mungkin hari ini lebih spesifik. Jadi gini, misalnya ada calon customer datang atau DM ya, direct message ke Instagram Anda. Anda punya post-post di Instagram bagus ya. Saya yakin Anda hebat-hebat deh kalau untuk marketing. Saya yakin begitu. Karena banyak saya lihat Instagram itu postingnya bagus sekali. Mungkin ada juga yang kerjasama dengan digital marketing agency. Wah, bikin microblog lah, bikin copywritingnya bagus, bikin carousel, bikin video. Bahkan Anda juga berani invest untuk bayar influencer, untuk bisa mendapatkan likes lebih banyak, views lebih banyak, gitu kan. Itu marketing. Ya, saya tidak ngomong ke sana. Tapi itu balik lagi ada PR-nya sendiri, ya, konten segala macam. Karena balik lagi, Anda bikin marketing, tapi kalau kontennya nggak tepat, nggak efektif, ya yang like juga sedikit. Kalau like yang sedikit, berapa persen probability-nya Anda bisa dapat sales gitu kan. Jadi balik lagi, sekarang fokusnya adalah conversion. Bagaimana cara menjualnya, bagaimana cara membuat orang yang nanya-nanya jadi beli, itu paling penting, sales system ya. Nah, jadi apa? Gimana caranya? Balik lagi, kalau Anda jualan produknya sangat-sangat simple, ya misalnya produk-produk apa, fashion, atau mungkin produk yang ya satuan gitu kan ya, apa kayak gitu kan. Nah, jadi poinnya kalau Anda jual produk yang saya bilang low price product, low ticket product gitu ya. Itu yang harganya mungkin di bawah 1 juta ke bawah gitu kan, atau yang di bawah, ya pokoknya di bawah 1 juta. Itu saya sebutnya produk-produk yang low ticket ya, yang lebih murah gitu jualnya per persatuannya. Nah, mungkin kalau Anda jualnya produk-produk yang low ticket ya, bisa pakai menggunakan cara-cara pakai seperti konvensional gitu lah. Jadi jual bener-bener di toko retail, atau Anda kalau di marketplace ya bener-bener jual di sana. Saya bilang yang barangnya di bawah 1 juta ke bawah ya, mungkin masih bisa dengan itu. Bahkan mungkin yang 2 juta juga ada yang bisa begitu. Kok saya jualnya 5 juta? Ada juga ya, tapi lebih sedikit mungkin persentase yang beli. Ya kalau saya bilang produk-produk yang di bawah 1 juta itu masih bisa dijual lewat marketplace ya, Instagram, mungkin TikTok juga, mungkin ada yang langsung ke WhatsApp gitu kan, itu juga bisa ya. Jadi tergantung produk Anda. Jadi kalau Anda produknya di bawah 1 juta, Anda bisa di situ. Cuma pertanyaannya adalah, pada saat customernya atau calon customernya nanya, itu masuk ke siapa? Masuk ke WhatsApp, masuk ke customer service, ya, atau masuk ke landing page, atau kemana? Nah, itu tuh. Jadi platform itu, jadi platform di mana calon customer nanya, itu Anda jelasinnya di mana? Ada beberapa produk yang sangat-sangat simple, mungkin nggak usah harus ke customer service, langsung bisa beli di situ. Berarti apa yang mereka lihat? Mereka lihat rating, mereka lihat apalagi ulasan, product description, penawaran, ya kan? Jadi intinya kalau produknya misalnya harganya cuma 200.000, 300.000 gitu kan, ya mungkin mereka nggak perlu lewat CS, ya langsung bisa beli di situ juga. Mungkin Anda arahkan di marketplace gitu kan, atau arahkan ke landing page juga mungkin masih bisa, karena harganya mungkin cuma 200.000, mungkin bisa begitu. Cuman pertanyaannya berarti kalau Anda tidak lewat customer service atau tidak lewat CS gitu kan, berarti Anda betul-betul mengandalkan yang namanya copywriting. Itu sales system Anda. Nah, copywritingnya gimana? Berarti Anda harus pikirkan. FAQ-nya mesti Anda catat. Pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan apa? Atau keberatan-keberatan customer apa? Ya kan, misalnya Anda punya satu penawaran nih. Oke, misalnya harganya nih, orang lihat di marketplace, harganya 200.000 gitu kan. Oh, orang mau nih. Atau orang masih comparing dengan beberapa produk lain. Karena kalau di marketplace kan pasti orang compare gitu kan. Nah, misalnya Anda jual satu produk lah gitu kan, produk A gitu, sebutnya produk A. Nah, harganya 200.000 Anda jual. Orang lain ada yang jual 150.000, ada yang jual 180.000, ada yang jual 175.000, Anda jualnya 200. Nah, itu kan produknya saya pikir itu masuknya kategori yang di bawah 1 juta. Berarti bisa jual di situ. Nah, berarti supaya customer mau beli itu yang 200.000, harus ada satu value, ada nilai tambah yang harus Anda tuliskan di situ. Apa misalnya value-nya? Salah satunya mungkin ratingnya. Kedua, bisa jadi mungkin ulasannya detail, ya deskripsinya detail. Ketiga, mungkin fotonya, gitu ya. Dan keempat, mungkin jumlah yang terjual lebih banyak. Nah, itu banyak faktor. Kenapa
customer harus beli produk Anda dengan harga 200.000. Ya, nah coba Anda pikirkan, coba Anda lihat kompetitornya offernya apa aja, penawaran mereka apa aja. Nah, Anda coba jadi customer, kira-kira customer punya keberatan apa sih sebelum mereka membeli produk Anda yang 200.000? Nah, misalnya contoh, 200.000 ya, kayaknya mungkin mahal ya, ada pikiran gitu di dalam benaknya mereka. Mungkin agak mahal ya, mungkin saya carinya yang 175.000, misalnya gitu kan. Atau bilangnya, ini mah kayaknya yang dijual jumlahnya cuma sedikit. Mungkin ada pemikiran-pemikiran begitu, customer punya pemikiran begitu. Nah, Anda bisa counter nggak keberatannya mereka? Nah, kalau Anda bisa counter, contoh, produk kami memang eksklusif, jadi makanya yang terjual belum terlalu banyak, tapi intinya adalah produk kami benar-benar eksklusif karena stoknya tidak banyak dan ini limited banget, makanya penjualannya belum banyak, misalnya begitu, untuk mengcounter kok penjualannya misalnya contoh ya, misalnya kenapa sih kok orang lain jualnya bisa 300 piece sudah kejual, Anda cuma di bawah 50 orang jual 200 piece gitu kan, Anda baru terjual 20 piece. Nah, Anda bisa counter. Caranya dengan ya udah, mungkin karena ini produk kami limited dan benar-benar eksklusif dan stoknya terbatas, maka dijual hanya 20 gitu kan. Tapi dalam waktu singkat sudah habis. Bisa begitu kan. Jadi customer ngerti. Artinya memang belum terjual banyak tapi karena memang produknya eksklusif. Bisa begitu kan? Nah, jadi Anda harus pikirkan bagaimana cara mengcounternya mereka. Keberatan lain, harganya kenapa 200.000? Ada pemikiran gitu kan, mereka mungkin harganya kenapa mahal ya 200.000 ya, produk kami kenapa harganya tinggi, karena punya bahannya begini, karena punya satu nilai tambahnya begini. Jadi Anda harus counter dulu di description-nya, sehingga customer lebih clear tentang produk Anda dibandingkan kompetitor. Nah, itu kalau kita bicara tentang produk-produk yang di bawah 1 juta, bisa jadi jualnya langsung di sana. Ya, tapi mungkin ada produk-produk tertentu yang harganya mungkin 1 juta sampai dengan 5 juta. Itu saya bilangnya adalah medium ticket price. Artinya gimana? Ya medium lah. Bisa jadi karena orang harga 1 juta itu mesti mikir dulu. Mesti mikir, masih nanya, mesti cari tahu lebih lanjut kan dan sebagainya. Maka perlu CS. Nah, ada beberapa sales system atau ada beberapa sales model atau business model tertentu, mereka memang menggunakan CS. Jadi, karena produknya cukup tinggi harganya, mungkin 1 juta ke atas sampai 5 juta, mungkin begitu ya. Jadi, customer perlu tanya lebih lanjut lagi, tergantung produk Anda. Ya, mungkin Anda bisa post di Instagram, atau Anda bisa post di marketplace, tapi harga Anda mungkin 1 juta sampai 5 juta. Berarti harus lewatin WhatsApp, harus lewatin customer service, atau DM gitu kan. Nah, berarti sales systemnya apa? Sales systemnya adalah kemampuan CS-nya, bagaimana cara menjawabnya. Kalau customer nanya begini, jawabnya begini. Kalau customer nanya begini, jawabnya gini. Berarti Anda harus pikirkan FAQ-nya, frequently asked question-nya. Kira-kira apa yang ditanyakan, keberatannya gimana, dan sebagainya. Pikirkan jawabannya. Ya, itu dia. Jadi, balik lagi. Ini kekuatannya di CS, ya. Untuk produk-produk yang mungkin harganya 1 juta sampai 5 juta, kekuatannya di CS. Jadi, bahasa CS itu sangat-sangat penting menentukan seberapa customer akan suka dengan cara mereka merespons dan seberapa customer itu nantinya juga akan beli produk Anda. Ingat, customer itu tidak senang dijualin, tidak senang di-push, tapi customer senang untuk beli karena menurut mereka itu benefit, karena menurut mereka itu valuable buat mereka, bermanfaat buat mereka, dan itu yang paling cocok, bahkan itu mungkin jadi solusi buat mereka. Jadi itu yang paling penting. Kalau Anda punya customer, Anda punya CS atau customer service, cara customer service Anda menjawab pertanyaan itu harus sangat diperhatikan. Kalau Anda sebagai pemilik bisnisnya ya. Kalau Anda nggak perhatikan itu, bisa jadi Anda punya marketing luar biasa bagus, tapi tidak ada yang ngegolin. Sayang. Berapa besar opportunity loss yang terjadi gara-gara CS Anda tidak bisa jualan, tidak bisa menjawab dengan baik. Atau bisa jadi Anda yang jawab. Nah, mungkin kalau Anda yang jawab lebih tinggi, karena Anda lebih ngerti kan. Gitu ya. Cuman gini, kalau Anda yang terus yang jawab, Anda kan harus pikirin yang lain, waktunya kan habis gitu kan. Dan kalau Anda terus yang jawab ya, Anda mungkin bisa sampai malam tuh. Namanya customer service kan 24 jam, harusnya gitu kan? Harusnya. Pertanyaannya kan, ya ada customer service yang cuma sampai Jumat, atau sampai Sabtu sore gitu kan, atau Sabtu setengah hari gitu kan ya. Nah, jadi artinya, satu, kalau kita jawab sendiri, waktu kita habis. Kedua, nggak mungkin lah 24 jam kita jawabin terus. Ketiga, memangnya kita nggak punya kerjaan lain, cuma ngerjain CS. Dan keempat, bisnis kita akan segitu-gitu aja, nggak akan lebih gede. Kenapa? Ya kita yang jawabin semua, tangan dua, kaki dua, gimana gitu kan? Berarti mau nggak mau, saya harus punya CS team yang saya latih, ya, dan benar-benar saya fokuskan bagaimana cara merespons. Dan ketiga, dan tips keduanya adalah, kalau punya CS, responsnya juga harus cepat. Ya kan, karena customer juga pastinya dia sambil browsing segala macam, sambil ngerjain yang lain. Kalau terlalu lama, mungkin mereka bisa jadi nggak mau order ke Anda gitu kan, karena terlalu lama responsnya.
Itu paling penting. Jadi harus sangat-sangat cepat, ya, speed gitu kan. Alright, so itu dia. Nah itu kalau medium ticket sales, ya. Jadi medium ticket artinya. Jadi harganya di 1 juta sampai 5 juta, gitu kan. Nah pertanyaannya, coach, kalau saya jualan produk harganya itu di atas 1 juta, di atas 5 juta, di atas 10 juta, berarti saya sebutnya high ticket. Lebih mahal produknya, harganya lebih mahal gitu kan. Berarti cara salesnya juga harus beda. Nggak mungkin pakai CS doang mungkin kan. Mungkin harus ada konsultasi, ketemu, ngobrol langsung, face to face. Anda mungkin harus datang ke kantor mereka atau mungkin ketemulah face to face. Kalau mungkin dalam kondisi pandemi ya mungkin Zoom online. Nah, di situ Anda jelaskan lebih detail. Karena mungkin produknya lebih tinggi, lebih mahal dan sebagainya. Anda harus jelaskannya lewat ya mungkin telepon. Bisa jadi ya, hari gini coach telepon, ya mungkin karena produknya beda gitu kan. Ya tidak semua produk bisa jual langsung begitu. Ada beberapa produk yang perlu dijelaskan, perlu dipertegas lagi mungkin fitur-fitur dan sebagainya supaya customer-nya benar-benar tahu kan gitu. Ada yang harus ketemu langsung via online bisa gitu kan. Tapi adalah itu sales process. Jadi Anda juga harus pikirkan kira-kira apa aja tuh pertanyaan-pertanyaannya. Sebenarnya modelnya sama gitu kan, cuman sales modelnya, sales sistemnya harus dipikirkan. Balik lagi, ada beberapa produk ya, harganya mungkin di atas 5 juta ya, mereka bukan menggunakan CS tapi menggunakan reseller, boleh juga. Nah, pertanyaannya, resellernya gimana cara jualnya? Udah coach, saya udah punya reseller banyak, tapi mereka ya itulah yang aktif dari sekian banyak cuma 20%. Nah, loh, berarti yang 80% itu gimana? Ya itulah, bingung lah saya juga. Jadi gimana dong? Nah, itu stuck di situ, ya kan? Nah, berarti gimana dong? Berarti Anda juga harus pikirkan bagaimana cara reseller ini menjualkan produknya mereka. Karena itu penting. Misalnya kalau Anda mau membesarkan bisnis, otomatis yang jualnya nggak cuma Anda dong. Ya, balik lagi kalau cuma Anda yang jual akan capek gitu kan. Makanya reseller, salesman dan sebagainya itu adalah perpanjangan tangan Anda. Nah, itu yang saya juga selalu specify, selalu benar-benar spesifik bagaimana saya juga melatih atau mengcoach klien-klien saya khususnya bagaimana cara jualannya. Karena indikatornya untuk seorang pemilik bisnis adalah sales gitu kan. Everyday sales gitu kan, gitu. Sales. Karena if you can sell more, ya, your revenue, your omset increase, improve. Ya, memang saya tahu kondisi pandemi dan sebagainya, ini semua kita menerima ini kita semua menghadapi ini. Cuman ini jangan jadi excuse bahwa produk saya, bisnis saya segala macam turun. Don't. Jangan jadikan ini excuse buat Anda bahwa saya penjualannya turun gara-gara pandemi. No. Klien saya banyak yang naik kok. Kenapa? Mereka bisa jualan. Ya. Nah, jadi itu tips dari saya. Jadi kalau saya boleh kasih kesimpulan buat Anda. Anda sebagai pemilik bisnis pastinya punya indikator yang terbesar adalah 3. 1 adalah profit, kedua pastinya penjualan, ketiga adalah customer harus naik terus. Itu kan 3 indikator pertama. 3 indikator besar. Ya, 1 profit, 2 sales, ketiga customer. Nah, jadi pastinya harus Anda pikirkan ya, bagaimana si customer tambah banyak, bagaimana omset tambah banyak, bagaimana profit tambah banyak. Customer bisa banyak itu kalau calon customernya tambah banyak. Caranya marketing ya, saya tidak bicara marketing di sini. Saya bicaranya sales. Setelah calon customer tambah banyak, berapa persen dari calon customer yang terkonversi jadi customer? Sales system Anda. Jadi kesimpulan buat Anda. 1, kalau Anda produknya low ticket ya, di bawah 1 juta, bisa jadi Anda menggunakan satu platform itu. Bisa jadi Anda pakai marketplace atau Anda jualan langsung di Instagram atau Anda punya landing page sendiri, e-commerce sendiri, terserah. Tapi basically Anda bisa jual di situ ya. Tapi tentunya harus Anda pikirkan copywriting-nya dan sebagainya. Cara-caranya, kata-katanya seperti apa. Fotonya bisa jadi gitu ya. Macam-macam tadi saya sudah jelaskan. Itu kalau yang low ticket. Kalau yang medium ticket berarti Anda bisa jadi gunakan WhatsApp lalu langsung ke customer service. Berarti customer service-nya, cara jawabnya dan sebagainya harus Anda perhatikan. Framework-nya seperti apa. Mereka jualannya gimana. Atau kalau Anda yang low ticket ya, so medium ticket ya, medium price maksud saya, yang 1 juta sampai 5 juta, bisa jadi juga Anda pakai salesman. Ya, salesnya turun langsung cari customer, cari calon customer. Nah, cara mereka jualan gimana? Cara ngomongnya gimana? Pertanyaannya gimana? Itu paling penting. Ya. Atau kalau Anda yang high ticket, berarti di atas 5 juta, berarti masih melalui konsultasi atau melalui pertemuan langsung face to face, dijelaskan lewat telepon begitu. Berarti sama, itu juga harus ada strukturnya, harus ada SOP-nya, harus ada cara-caranya gitu kan? Itu paling penting. Ya. Jadi saran saya pikirkan sales system-nya. Pikirkan bagaimana dari customer nanya,
jawabnya gimana? Customer nanya A, jawabnya gimana? Customer nanya B, jawabnya gimana? Customer punya keberatan, counternya gimana? Itu paling penting. Jadi saran saya Anda alokasikan waktu, ya mau 3 jam per minggu atau mau berapa 2 jam per minggu, at least you have time untuk berpikir sales systemnya. Ya, nah Anda kalau bingung segala macam, Anda bisa konsultasi dengan saya. Silahkan klik link di bawah ya, untuk Anda bisa langsung ambil sesi consultation dengan saya untuk bisa belajar ini. Karena ini yang paling penting ya. The more you understand about how you sell your product, the easy it is to sell your product and the bigger chance to get your income lebih tinggi. Itu paling penting ya. So, jangan lupa, paling penting Anda mau di bisnis apapun, Anda harus bisa jualan. Anda harus jago jualan. Right. Oke, itu aja dari saya. So, semoga bisa bermanfaat buat Anda selalu. Teman-teman yang di podcast juga, semoga bisa bermanfaat setelah Anda mendengarkan ini. Sukses selalu, stay healthy, stay positif, dan salam pengusaha.